Pete kayak tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Ranggiwa Sukma mengangguk. Lalu setelah itu dia menyembah dan kemudian mundur dari hadapan Ranggageni. Raja muda Merakjingga itu juga ikut keluar mengantar Ranggiwa sampai ke halaman pendopo. Setelah Ranggiwa Sukma hilang dari pandangannya, Ranggageni menarik nafas panjang dan mendongak, menatap langit. Ada yang hilang dari jiwanya, dan dia merasa asing sekali berada di taman yang besar dan luas serta indah itu. Oh, aku seperti sebuah boneka kayu yang ditinggal si empunya. Tempat ini rasanya begitu sepi. Aku merasa ada yang hilang dari dalam jiwaku. Aku telah terampas oleh keadaanku sendiri. Oh, dewata aku. Apakah begini rasanya setiap perubahan itu? Ranggageni terus menatap langit. Suara-suara burung yang bernyanyi di sekitar taman tak mengusik hatinya. Ranggageni mendesah. Lalu perlahan-lahan dia melangkah kembali menuju ke pendopo utama. Dengan pelan dia duduk kembali di atas kursi kebesarannya. Para pengawal dalam menunduk hormat. Semuanya diatur tata kerama. Dulu aku bebas bergerak tanpa harus mendapat hormat seperti sekarang ini. Dulu aku bisa duduk seenaknya. Aku telah dikungkung oleh keberadaanku sendiri. Aku disiksa oleh hati dan perasaanku sendiri. Tapi haruskah aku lari dari semuanya ini? Gusti Prabu Rakai Panangkaran setuju dan merestui diriku menjadi raja di Merakjingga. Hari ini aku telah ditinggalkan oleh Ranggiwa Sukma dan para prajurit Mataram yang gagah berani. Besok mungkin aku akan ditinggalkan oleh yang lainnya. Dan begitulah seterusnya. Aku akan selalu ditinggalkan. Aku akan kehilangan orang-orang yang kucintai dan kusayangi. Nimas Ayu Pengukir, apakah kau kelak mau datang kemari menemuiku? Tidak, kau tidak boleh kemari, Nimas. Aku akan menjemputmu di sana. Tapi apakah dia akan menerimaku setelah tahu siapa diriku? Apakah dia masih mencintaiku di saat aku menjadi seperti ini? Setelah aku hadir dalam bentuk lain. Oh, dewata aku. Kenapa aku harus berada dalam kebimbangan dan kebingungan seperti ini? Kenapa? Ranggageni berdiri. Hatinya gelisah. Lama dia memandang ke halaman. Memandang bunga-bunga dan rumputan yang menghijau di depannya. Dulu aku masuk kemari bersama Nimas Ayu Pengukir. Dan di sini pula aku bersama Putri Cemani. Pergi meloncati tembok keraton. Masa-masa yang telah hilang. Lalu Ranggageni berjalan kembali meninggalkan pendopo utama. Dia mengitari halaman yang luas itu, memandangi bunga-bunga yang baru mekar dan menciuminya. Waktu demi waktu berganti demikian cepatnya. Merakjingga mulai tumbuh. Para perwira dan penggawanya bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan kini Ranggageni pun tinggal sendiri di Merakjingga. Resi Kuta gurunya itu telah kembali ke Bukit Keraton. Begitu juga Nyai Putih Suci. Perempuan sakti itu telah kembali ke hutan Wanabaya. Nilot Kencana dan adiknya juga telah pulang ke Segoro Bayu. Pada malam hari, Ranggageni hanya bisa melamun sendiri di halaman keraton sambil memandang bulan. Bulan, lihatlah aku sekarang ini. Semuanya sudah pergi. Semuanya pergi meninggalkan keraton ini. Mereka membiarkan aku sendiri di sini. Guru, ibunya Ibu Suci tidak mau aku ajak tinggal di sini. Mereka lebih senang kembali ke tempat mereka masing-masing. Kini aku harus membenahi semuanya seorang diri. Aku yang selama ini tak pernah tahu tentang tata pemerintahan.
kini harus memerintah sebuah kerajaan yang lumayan besar seperti Merak Jingga ini. Sebaiknya aku keluar saja. Aku bisa meloncati tembok ini. Pikiranku kacau berada di dalam keraton begini. Ranggageni terus berjalan ke arah dinding benteng keraton. Perlahan diusapnya dinding yang dingin dan keras itu. Lalu dia mendongak. Dulu aku mudah sekali meloncati tembok keraton ini sambil menggendong Putri Cemani. Malam ini juga aku akan keluar dari sini dengan meloncati tembok ini seperti dulu. Dan aku yakin tak akan ada yang melihatnya. Untung aku mengenakan pakaian ini. Jadi aku bisa berjalan dengan bebas. Lega sekali rasanya. Sebaiknya aku ke kota raja. Melihat-lihat keadaan malam-malam begini. Apa yang dilakukan oleh para penduduk kota raja saat malam seperti ini. Mungkin saja aku bisa masuk ke sebuah rumah makan kesukaanku. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Seswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Rumah makan ini cukup ramai juga. Sebaiknya aku duduk di pojok sebelah sana itu. Ya, di sana ada beberapa orang yang sedang bicara. Kelihatannya asik sekali. Mereka bicara soal Merak Jingga. Bagaimana rasanya sekarang? Agak sedikit bebas. Tidak terlalu sulit seperti dulu. Semoga saja raja yang sekarang ini tidak seperti Gusti Rakai Mahesa. Jangan terlalu keras bicaranya. Siapa tahu ada yang dengar. Bisa bahaya kita. Prajurit sekarang jauh lebih sopan dari yang dulu. Dan orang-orangnya pun bersikap bersahabat. Yang kutakutkan bukan para prajurit yang sekarang, tapi sisa-sisa orang-orang Rakai Mahesa yang masih berkeliaran di sekitar kota raja ini. Mereka bisa saja menangkap atau mengganggu kita.
untuk pelampiasan hati mereka. Kenapa mesti takut? Toh kita bicara apa adanya. Bukankah sewaktu pemerintahan Rakai Maisa kita terbelenggu, tidak bebas untuk bergerak? Kita seharian hampir di rumah terus. Karena kalau ketahuan akan dipaksa untuk menjadi prajurit. Ya, sekarang tidak lagi. Kita bebas menentukan jalan hidup kita sendiri. Tapi kan kita belum tahu pemerintah yang sekarang. Kita belum mengenal watak raja yang sekarang. Bisa jadi dia jauh lebih jahat dari Rakai Mahisa. Sekarang kan baru beberapa hari dia menjadi raja di sini. Dan kita tidak tahu apakah Rakai Langit itu memang benar-benar putra Gusti Prabu Rakai Galuh. Kenapa kau berkata demikian? Apa sewaktu pemilihan atau penerimaan para prajurit kau melihat Gusti Rakai Langit? Yang kulihat hanya seorang perempuan cantik yang menyebutkan dirinya sebagai wakil dari Gusti Rakai Langit. Lalu Tuan Perwira Suta Anabrang dan Perwira Rama Wisesa. Siapa tahu yang bernama Rakai Langit itu hanyalah nama bohongan dari Gusti Rakai Galuh. Dari mana pikiranmu? Sehingga kau bisa menduga seperti itu. Bisa jadi demikian. Karena Gusti Rakai Galuh takut menggunakan nama beliau. Sebab takut tak akan ada rakyat yang setuju dengan dirinya. Ya, semoga saja pikiranmu salah. Tapi terus terang, aku penasaran dengan Gusti Rakai Langit itu. Dulu sewaktu Gusti Rakai Galuh dan Rakai Maisa memimpin, aku hanya mendengar nama Tuan Rama Wisesa sebagai tetua desa Karangkobar. Aku tidak pernah mengenal nama Nilot Kencana. Nama itu asing sekali. Iya, aku juga heran, sekaligus kagum. Dia cantik, sulit mencari tandingannya di Merak Jingga ini. Dan ilmu silatnya hebat. Dia bisa melemparkan Ki Jarot dengan mudah ke bawah panggung. Padahal selama ini kita tahu kehebatan Ki Jarot. Tak ada yang berani menantangnya di kota raja ini. Dia diambil oleh Juragan Kerta, serta dibayar mahal untuk melatih Juragan Jatmika. Orang-orang keraton hormat dan segan padanya. Dan dia merupakan kaki tangan Gusti Rakai Mahisa. Ya, tapi dengan mudah dijatuhkan perempuan cantik itu. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa, nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat, oskadon hebat. Kang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Ternyata Ki Jarot juga orang-orangnya Dimas Rakai Mahisa. Sebaiknya aku ikut nimbrung bersama kedua orang itu. Mungkin banyak yang bisa kudapatkan dari mereka. Rangga Geni dengan perlahan mengangkat makanannya. Lalu dia menghampiri kedua laki-laki yang sedang bicara itu.
Kehadiran Rangga Geni membuat kedua orang itu berhenti bicara, dan keduanya memandang ke arah Rangga Geni dengan tatapan penuh selidik. Maafkan aku, Paman. Aku ingin ikut ngobrol bersama Paman berdua. Tidak enak makan sendiri di pojok dan tidak ngobrol. Boleh aku duduk bersama Paman di sini? Silakan Nak Mas. Oh ya, kalau Paman mau makan, pesan saja. Nanti aku yang bayar. Silakan, Paman. Maaf aku mengganggu. Tidak usah Nak Mas, duduk dan makan saja. Kami baru saja makan. Ini minuman dan singkongnya belum habis. Ayo kita makan. Kau makan nasimu, kami makan singkong. Kita sambil ngobrol ngalor ngidur. Oh ya Nak Mas, ngomong-ngomong, kau ini sepertinya orang baru di sini ya? Nak Mas seorang pengembara? Iya, Paman. Aku memang baru di sini. Aku baru saja tiba di sini beberapa hari yang lalu. Karena ku dengar kota raja sekarang sudah aman. Tidak seperti beberapa purnama yang lalu, di mana para pemudanya ditangkapi dan dipaksa jadi prajurit. Jadi setelah mendengar aman, baru kau keluar rumah dan mengembara ke kota raja. Ya, begitulah Paman. Bukankah tadi ku dengar Paman berdua juga demikian? Iya, kami juga begitu. Kami keluar rumah saat sudah bebas seperti sekarang ini. Ya. Lalu kenapa Paman berdua tidak mau menjadi prajurit? Oh, kami tak mau mati membela kejahatan. Kami tahu siapa Rakai Maisa. Dia seorang raja yang lalim. Orang-orang yang berada di sekitarnya adalah orang jahat. Orang yang haus darah dan kejahatan. Aku pribadi tak suka dengan mereka. Jadi, kalau menjadi prajurit kerajaan yang baik, Paman mau? Aku belum bisa menilai mana prajurit yang berada di kerajaan yang baik atau kerajaan yang jahat. Apakah yang memimpin Merak Jingga sekarang ini juga menurut Paman bukan orang baik? Kenapa kita bicara mengarah ke sana? Kata orang, kalau membicarakan soal kerajaan dan raja atau penguasa lainnya itu amat bahaya. Karena pemerintah punya telinga dimanapun. Bisa-bisa kelak kita diangkut, diamankan. Kita bicara soal lain saja. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk saat sekarang. Merak Jingga saat ini belum pulih. Dan aku sendiri belum tahu tata cara pemerintahan yang baru sekarang ini. Iya, Paman benar. Kita belum tahu semuanya. Ku harap saja semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Iya, hanya itu yang kita harapkan. Kita orang kecil, tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Oh ya Nak Mas, kenapa kau sendiri tidak mendaftarkan diri menjadi prajurit Merak Jingga? Kan saat ini ada penerimaan prajurit baru di keraton. Sebenarnya mau juga Paman, tapi sudah terlambat. Penerimaan calon prajurit selesai beberapa pekan lalu. Itu resminya, tapi sekarang masih bisa kalau kau mau. Dengan syarat harus bisa ilmu silat dan punya sedikit pengetahuan. Kalau kau mau jadi prajurit, aku bisa mengantarkanmu ke keraton. Aku punya teman yang mungkin bisa membawamu bertemu dengan Sang Ramawisesa, perwira di Praja Mangkunegara. Oh, tidak perlu Paman, tidak usah repot-repot. Ayo Paman, makanlah. Tinggal sedikit lagi. Rangga Geni menyuap makanannya dengan tenang. Sementara kedua laki-laki di dekatnya hanya memandang dengan senyum sambil mencomot singkong rebus di piring. Lantas meneguk air kopinya. Malam yang cerah terus berlalu. Namun rumah makan itu masih tetap ramai. Di pintu masuk tampak beberapa orang masuk dan mencari tempat duduk. Oh iya Nak Mas, sejak tadi kita bicara, tapi aku tidak mengenal namamu. Oh iya, namaku Rangga Geni Paman. Sapa kang awake lemes bae gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap.
Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkep. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah kedua orang itu akan mengenal siapa Rangga Geni? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.